Jadi kalau misalnya sholat ya ibadahnya, uang itu hanya wudunya itu loh Pak, hanya wudunya itu. Jadi kalau nggak wudu, nggak sah sholatnya. Cuma itu aja kok. Iya kan? Yang penting Kita niat semua pasti ibadah. tahu. Iya. Niat ibadah. Iya. Niat saya ibadah. Nah, Jadi, bicara pendidikan, alhamdulillah. Pak, mungkin banyak yang bisa kita sharing mengenai Bapak SD, SMP, kayaknya. Nah, sebentar, mohon gini. maaf. Bapak Ibu, bukan bermaksud merendahkan. Ada dua orang di panggung, ini beda kualitas. Dalam hal apa? Tadi Anda menyebut pendidikan, ini Bapak Ibu saksinya ya. Ingat waktu SD? Ya ingat lah Pak. SD Anda tempuh berapa lama? 6 tahun normal, naik terus saya. SD ditempuh? 6 tahun. Ini kualitas jauh di bawah standar. Normal Pak. SD ditempuh 6 tahun. Saya SD saya tempuh jalan kaki paling 20 menit. Kalau naik sepeda 6 menit sudah nyampe. 6 tahun kamu. Itu kamu nyampe sekolah, sudah lulus itu. Kamu kesasar. SD kok 6 tahun baru ketemu. Sekolahnya. Sekolah. Loh, saya kan tanya tadi bukan masa pendidikannya. Kamu menempuh SD berapa lama? 6 tahun. Ini kesasarnya keterlaluan. Oh beda negara SD-mu. Dan kamu jalan kaki. Bapak termasuk pinter nggak dalam hal pendidikan SD? Nih, ini lagi pertanyaan yang menurut saya nggak penting. Ya jelas enggak lah. Enggak, tapi gini. Saya tuh kenapa walaupun kuliah ITS Bapak Ibu ya, kenapa saya jadi pelawak? Karena saya menyadari bakat saya melawak. Sejak saya SD, saya sadar. Oh, passion, Jadi passion. saya tahu bakat saya melawak itu sejak SD. Taunya dari mana? Zaman saya SD itu catur wulan dulu, jadi Ya. setahun terima rapot kan 3 kali. Iya. Kenapa saya merasa bakat saya ngelawak? Setiap saya terima rapot kelas 1 SD mulai itu. Iya. Kalau saya tunjukkan ke orang-orang, orang-orang itu pada ketawa. Lihat, saya belum ngomong loh itu Pak Ibu. Baru ngeliat rapot saya, mereka udah ketawa. Di situ saya, bakat saya ngelawak kayaknya. Belum ngomong aja udah bikin orang ketawa. Makanya saya tingkatkan Pak. Iya. Saya tingkatkan. Semakin catur bulan setahun 3 kali terima rapot itu saya tunjukkan, saya semakin kenceng ketawanya. Iya. Akhirnya saya tingkatkan sampai SMP, SMA, saya tingkatkan. Terus? Cuma karir saya melawak memang tidak didukung orang tua dari dulu. Kenapa? Karena kalau rapot saya tunjukkan ke bapak ibu saya tunggu ketawa, nggak ketawa-ketawa. Malah dimarahin saya. Saya dalam hati, bapak ibu saya nggak support bakat melawak saya. Itu karena nilai jelek. Berapa sih memang dulu nilai? Saya itu ya, matematika, IPA, IPS zaman SD itu kalau nggak 9, 10, 9, 10. Ya bagus itu. Teman-teman 100 kok. Bagus gimana kamu? Ya pantesan. Dulu. Ngerjain PR tetap ngerjain PR. Loh, saya itu paling rajin ngerjain PR. Lah kok tetap nilai jelek? Loh, Ngerjain PR. jadi kalau dulu saya SD kalau dapat PR, Iya. tugas yang dikerjakan di rumah kan. Iya. Jadi PR halaman sekian sampai sekian nih. Iya. Saya buka tuh Iya. bukunya. Halaman misalnya halaman 45 sampai halaman 50. Saya buka. Saya taruh meja. Iya. Saya ambil pulpen. Saya deketi. Saya mau kerjakan. Saya tinggal. Terus? Ya kerjain PR-nya. Jadi mau saya enggak jadi. Saya kira enggak kesel. PR-nya dikerjain. Ya kan tugasnya ngerjain PR. Saya PR saya kerjain. Pak, ngerjain PR itu ada PR ditulis, dikerjakan. Itu mengerjakan PR bukan ngerjain. Kamu kan pertanyaan ngerjain. Saya kerjain PR-nya. Saya deketi saya tinggal lagi. Itu. Sampai nangis PR-nya ya. Ya ampun, ya ampun. Makanya alhamdulillah saya bersyukur walaupun saya pelawak, tapi saya itu komit ya. Iya. Sama istri saya itu sejak menikah, setelah menikah mulai besoknya saya hampir tiap hari kasih duit sama istri. Hampir tiap hari. Hampir tiap hari sampai sekarang 25 tahun saya udah menikah. Wih. Hampir tiap hari kasih duit. Jadi menikah besoknya saya kasih istri hampir. Besoknya lagi saya akan mau kasih uang istri hampir. 25 tahun hampir tiap hari belum pernah kesampaian. Itu pelit namanya. Pelit gimana? Balik Pelit ke gimana? Saya tuh walaupun pelawak saya sama istri yang namanya ini buat saya prinsip ya.
apapun permintaan kebutuhan istri selalu saya cukupi. Itu harga mati buat saya. Tidak Apapun? apapun yang diminta istri, kebutuhan istri selalu saya cukupi. Pak minta tas Pak. Cukup ya, cukup. Nah, gitu. Saya cukupi. Pak minta gelang. Sudah saya bilang cukup. Jadi saya mencukupi kebutuhan istri dengan minta apa aja saya cukupi. Itu bukan saya cukupi, nggak dikasih. Ya kan apapun diminta. Nah, balik lagi ke pendidikan anak gitu tadi loh Pak. Anak kalau mendidik anak waktu Bapak nilai-nilai. Oh, saya Kan dalam pendidikan itu apakah sekarang itu nilai itu penting harus sekian dan sekian? sekarang bukan sekarang. Saya melihat memang kadang-kadang kita itu terjebak. Pendidikan itu hanya masalah akademis. Jadi nilai itu hanya diukur dengan akademis. Tetapi sebenarnya jauh lebih dari itu, bahwa budi pekerti itu juga penting banget. Makanya bapak-bapak ini luar biasa. Selain pintar, budi pekerti, itulah pendidikan. Kalau hanya mementingkan akademis, makanya saya di rumah itu demokratis. Saya nggak pernah maksa anak saya belajar, nggak pernah. Saya itu demokratis. Anak saya itu kreatif. Kalau mau belajar, Pak, aku lempar koin, Pak. Gitu. Ya oke, saya itu kan demokratis. Boleh. Kalau angka, aku main-main, Pak. Ya. Oke. Kalau gambar, aku tidur, Pak. Oke. Loh, terus belajarmu kapan? Kalau koinnya berdiri, Pak. Ya namanya kesepakatan ya Bu ya. Jadi ya kita nggak pernah belajar anak saya. Karena ngelempar koin jatuhnya berdiri itu susah. Bapak Ibu silakan coba. Nilai, kalau nilai. Akhirnya nilainya juga nggak karu-karuan kan. Ya buat saya. Nah, ketika saya demokratis ternyata hasilnya nggak bagus. Disitulah saya, ini saatnya saya harus keras. Oke. Makanya akhirnya melihat kok seperti ini, nggak belajar, dia nggak, saya ikuti maunya kok seperti ini. Akhirnya saya agak keras, saya ancam. Kalau sampai besok, karena ulangan besoknya matematika, kalau sampai besok nilaimu matematika ulangan jelek, terpaksa nih, kamu pulang ke rumah jangan pernah panggil saya papa. Wih, saya keras, mantap. karena ini memang sudah waktunya. Besoknya saya tunggu Pak pulang sekolah. Gimana tadi ulangannya? Oh, Bapak ini siapa ya? Udah saya langsung tahu nilainya kira-kira. Anak saya itu kreatif. Anak saya itu kreatif, bener. Dia itu dulu waktu SD ya, masih kecilnya udah kreatif. Biasanya pulang sekolah itu kan jam 12, jam 1. Iya. Ini pernah jam 9 udah pulang. Saya pas belum berangkat itu saya di rumah. Loh kok kamu tumben jam 9 udah pulang? Udah Pak. Emang boleh, udah izin Bu Guru Pak. Oh ya udah. Menurut saya nggak ada masalah. Nggak lama saya lihat kok gurunya jalan. Loh itu kayaknya Bu Guru mau ke rumah. Pak, Papa sembunyi Pak di kamar Pak. Loh urusannya apa kok Papa kamu suruh sembunyi? Aku tadi minta izin pulang. Papa sakit keras masuk rumah sakit. Itu anak saya Bu. Bener Bu. Itulah anak saya. Kreatif tapi kebablasan. Ya tapi bagaimanapun akhirnya ya saya kan harus menjaga nama baik anak saya kan. Makanya saya sembunyi dulu ke kamar gitu. Begitu gurunya datang, urusan selesai, bu gurunya pulang, baru saya keluar kamar, saya kasih pelan-pelan, namanya anak ya, masih SD, pelan-pelan saya kasih tahu, kamu nggak boleh seperti itu, kamu boleh kreatif, kamu boleh, tapi nggak boleh kebablasan, mau pulang cepet alasan papa sakit keras masuk rumah sakit, jangan, kan masih ada mama. Mama kayak yang sakit keras, jangan papa. Sama anak itu nggak boleh keras. Saya tuh kalau emosi marah sama anak itu nggak pernah kok bentak, bicara kasar nggak pernah. Wis mantap. Saya nggak pernah, saya cukup melotot gitu. Ya tangan nyekik dikit lah. Tapi nyekik gini. Bahasa Arab, kan katanya membiasakan bahasa Arab juga di rumah. Oh saya itu mohon maaf, saya 5 tahun di Tebu Ireng. Weh, jual parfum. Lo yang di sebelah saya itu bapak. Loh, kamu yang jual sajadah? Iya. Temen lama ternyata. Ya, loh, diajarkan. Kan orang biasa Inggris gitu. Oh, kalau saya bahasa itu penting. Bahasa Arab, bahasa Inggris saya tekankan di rumah. Kalau saya memang lebih jago bahasa Arab sih dibanding bahasa Inggris. Oh, bahasa Arab. Oke. Misalnya mau dites wah. Iya, misal bahasa Arab bisa. Kayak gini nih. Yang ringan-ringan aja ya. Iya, pidato. Iya, oke. Selamat pagi. Ba'da subuh. Selamat siang. Ba'da zuhur. Selamat sore. Ba'da asar. Selamat malam. Ba'da isya. Memang sholat 5 waktu saya rutin, alhamdulillah.
Tapi kalau bahasa Inggris, saya bukan nggak pinter ya. Saya itu apa? Saya itu kalau sudah ngomong bahasa Inggris susah berhenti, Pak. Oh. Makanya daripada susah berhenti, mending nggak saya mulai. Tapi tetap anak saya, walaupun bapaknya nggak pinter bahasa Inggris, anak saya harus pinter bahasa Inggris. Iya. Makanya saya itu bikin aturan di rumah. Semua anggota keluarga di rumah saya itu setiap Senin sampai Jumat, workday ya, itu komunikasi antar anggota keluarga di rumah harus dalam bahasa Inggris. Itu aturan yang saya bikin. Satu kata keluar dari mulut nggak bahasa Inggris Senin sampai Jumat, denda 5.000. Satu kata 5.000. Oh. Kalau Sabtu Minggu baru bebas, Iya. pakai bahasa apa aja. Karena saya di rumah Sabtu Minggu. Bapak yang kena banyak. Ya makanya kalau bikin aturan kan yang meringankan kita ya Pak. Nah, kalau aturannya setiap hari saya yang bayar denda paling banyak dong, ya kan? Nah, Ini waktunya habis ya. Jadi, mohon maaf sekali lagi ya, cukup ya. Bapak Ibu sudah cukup? ada yang belum, ada yang sudah cukup, Pak. Saya begini. Kalau materi saya untuk materi melawak saya masih banyak. Cuma saya berdiri di sini juga karena mau untuk memenuhi kebutuhan materi juga sih. Tapi kalau materi ngelawaknya masih banyak, Bapak Ibu. Insya Allah. Kalau nggak percaya silakan diundang lagi di acara berikutnya. Peluncuran ini ya, SPAN UMPTKIN. Nah, setelah ini, kalau nanti Bapak Ibu ada acara di kampus masing-masing, di UIN di seluruh Indonesia, ini saya umumkan, saya lancangilah manajemen nggak apa-apa. Kalau ngundang lagi saya, ini resmi saya sampaikan, cukup membayar saya 50%. Wes, teman, bener nih. Ya, Bener. cukup bener. Kalau UIN ada acara di kampus masing-masing, dimanapun, ngundang acara saya, cukup bayar 50%. 50% DP, 50% pelunasan. Jadi gitu. Sama itu. Beda kan 2 termin. Nggak harus lunas lah. Aduh. Tapi terus terang kita memasuki era digital, makanya Ya. ini peluncuran ini juga dalam menghadapi era Sekarang digital. Pak, daftar-daftar kayak gini sudah online. pasti. Jadi kita, Saya hadir di sini aja walaupun pelawak karena digital. mantap. Karena begitu antara panitia dan manajemen saya secara digit sudah cocok. Nah, saya hadir digital. Digit adalah segalanya, digital. Dan transformasi lah Ya istilahnya. pasti digital selalu diikuti dengan transformasi. Iya. Transformasi begitu saya sudah ditransfer, dikasih informasi saya. Ada masa-masa transisi pasti. Iya. Karena begitu sudah ditransfer, kantong saya terisi. Transisi. Bukan itu, digital tuh maksudnya gini, kita nggak bisa manual dalam tetap harus adaptasi dimanapun termasuk pendidikan. Gini deh, di rumah Bapak sudah menerapkan digital. Loh, saya itu mohon maaf, saya pasang wifi di rumah saya. Udah ada wifi. Loh, wifi saya Sekarang di mana-mana Pak, warkop, apa semua ada wifi. Tapi wifi saya langganan paling kenceng, paling mahal. Karena saya mau yang paling kenceng, malahannya bulanannya paling berapa mahal. Mbps? Wah, saya pokoknya saya mintanya yang paling mahal, yang paling kenceng ya. Dan benar terbukti. Bapak Ibu kalau nggak percaya mampir ke rumah saya. Wifi di rumah saya begitu login langsung lock out. Kewenceng, Pak. Set. Ini mahal saya bayar nggak masalah. Kewenceng gini sepuas saya. Begitu login, Lock out langsung. Login lock out. Belum ada kan sekenceng itu, Pak ya. CCTV ada. Hah? CCTV juga dipasang. Rumah menyepel. Rumah saya tuh carportnya kecil tapi saya pasang 2 kamera. Mana? Loh, kamera ini ngawasi kamera ini ngawasi kamera. Saya udah 6 tahun pasang, kameranya nggak hilang, Pak. Sepeda motor 4 kali sih hilang. Kameranya enggak. Itu bagus. Coba. Bapak semakin ditanya semakin bingung. Gini loh, Pak, ini kan Bapak di depan orang-orang yang berpendidikan. Paling enggak ngomongnya itu ada isinya gitu loh, Pak. Dari awal sampai akhir Bapak ini bercanda aja gitu. Ini Bapak Ibu, kenapa saya kesannya omongan saya nggak ada isinya ya kan? Iya. Karena saya itu menyesuaikan dengan kultur. Karena mari kita ingat-ingat ketika kita sekolah SD sampai SMA. Sepintar apapun Bapak Ibu, termasuk kamu, siapapun, ketika sekolah SD sampai SMA, ada pelajaran yang murid nggak pinter sampai murid yang pinter, kalau pelajaran itu datang semua pasti bahagia. Olahraga. Oh, olahraga ada yang seneng, ada yang enggak. Habis
ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler itu kenapa diberi pilihan? Karena ada yang suka, ada yang enggak, biar milih. Apa dong? Pelajaran yang ditunggu dan setiap pelajaran datang semua murid bahagia adalah pelajaran kosong. Loh, Bapak Ibu inget jadinya kan? Iya. Murid yang nggak pinter, apalagi senengnya, apalagi yang lupa bikin PR. Itu paginya deg-degan, begitu pas datang pelajarannya kosong. Lega ya kan? Jadi pelajaran yang paling ditunggu yang membuat semua murid bahagia itu pelajaran kosong. 12 tahun kita terdidik dengan seperti itu, makanya itu akan menjadi budaya, kultur. Makanya sehebat apapun Bapak dan Ibu, tetap seperti itu. Makanya apa yang saya sampaikan ini kosong. Iya. Yang penting ditunggu dan bikin bahagia itu aja. Saya sengaja memang, saya nggak ada isinya itu, saya sengaja menyesuaikan kultur. Sudah tahu Pak. Untung nggak ada Pak Menteri di sini. Hah? Untung nggak ada Pak Menteri kalau ngomongnya gini nih. Iya sih. Iya sih. Tapi sempat ketemu tadi di Tadi bandara. memang tadi sore Pak Menteri begitu sudah landing di Juanda, Iya. beliau sempat telepon. Terus ngomong apa? Lo nggak tahu? Lo katanya sempat telepon. Ya pasti sempat lah. Masa Pak Menteri nggak sempat telepon? Pasti telepon situ. Lu siapa yang bilang telepon saya? Kan saya nggak bilang Pak Menteri telepon saya. Terus Pak Menteri ketika nyampe di Juanda sempat telepon. Lah beliau telepon siapa ya terserah beliau. Orang saya nggak ngomong telepon saya. udah Pak, Bapak makin ngelantur paling nggak dikasih ada sedikit gitu loh Pak di ujung yang bermanfaat motivasinya. Baik, oke. Setelah saya bercanda tadi, mohon maaf tadi bercanda jangan dianggap guyon ya Pak ya. Iya. Saya yakin Bapak Ibu dari seluruh Indonesia hadir di sini untuk peluncuran hal yang luar biasa ini. Tujuannya adalah saya tahu betul bahwa Bapak Ibu ingin berjuang untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Saya tahu persis itu. Jadi Bapak Ibu hadir di sini semangatnya adalah berjuang. Dan yang perlu saya ingatkan, berjuang itu butuh bersatu. Berjuang itu butuh bersatu. Jangan dua. Karena kalau bernya dua jadi berjuang. Pak, Berjuang kan butuh bernya cuma satu ya Bu ya. Kalau dua jadi berjuang atau berjuang loh nggak enak. Pak Rektor itu sudah mau tepuk tangan gini. Begitu Bapak berjuang nggak jadi Pak. Oke. Iya memang benar berjuang butuh bersatu. Jangan dilebihin. Kalau bernya lebih dari satu nggak enak. Kalau dua berjuang, kalau tiga jadi berjuang gitu. Jadi berjuang butuh bersatu. Serius baik. Karena berjuang bersatu, kebersamaan, kenapa ada peluncuran dari seluruh Universitas Islam Negeri di Indonesia? Karena tujuannya adalah begini, ini adalah tujuan bersama. Sudah tidak ada lagi kamu UIN mana, tapi inilah UIN. Tidak ada lagi hal yang bersifat individu, ini adalah kebersamaan. Jadi mulai malam ini Bapak Ibu, hilangkan kata aku, ganti dengan kita. Karena tanggung jawab itu bukan hanya tanggung jawab aku, tapi itu tanggung jawab kita. Perjuangan bukan hanya perjuangan aku, ini perjuangan kita. Karena nanti keberhasilan, kesuksesan bukan hanya kesuksesan aku, tapi itulah kesuksesan kita. Ganti aku dengan kita mulai malam ini. Berarti ini job kita Pak. Ini job aku. Ini job aku Pak. Kamu Katanya ganti aku dengan kita. itu untuk bapak-bapak, ibu-ibu. Untuk kita tetap aku. Kamu jangan mengita-ngitakan aku. Pak ini job aku Pak, Bu ini job aku. Bukan job kita. Kamu belum aman, aku udah. Alhamdulillah. Mohon maaf karena waktu. Sekali lagi kalau mungkin ada kata-kata yang salah mohon dianggap benar. Karena tak ada gading yang tak retak. Jadi kami mohon maaf atas keretakan keluarga Gading dengan Gisel sehingga tidak. Aduh. Tak ada gading yang tak retak, atas nama keluarga besar Gajah kami mohon maaf tidak bisa menghasilkan gading yang tak retak. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, kalau ada umur panjang mudah-mudahan kita diundang lagi. Sukses untuk Bapak Ibu sekalian, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.